serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Ini baru mantap. Timnas U17 Indonesia membuat kejutan gila. Korea Selatan terkapar di Piala Asia U17. Media negeri ginseng tersinggung berat dan ungkap kebobrokan timnasnya. Ini dia reaksi pahit yang bikin dunia sepak bola guncang. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Badai kritik besar-besaran melanda Korea Selatan setelah kekalahan memalukan yang dialami timnas U17 mereka dari Indonesia di laga pertama grup C Piala Asia U17 2025. Indonesia yang datang dengan penuh semangat juang, sukses mencetak sejarah baru dengan mengalahkan salah satu raksasa sepak bola Asia, Korea Selatan, dengan skor tipis 1-0. Kemenangan dramatis ini membuat seluruh media Korea Selatan geram dan kecewa. Salah satu media ternama, STN News, bahkan tanpa ragu menyebut kekalahan ini sebagai penghinaan besar bagi sepak bola negara mereka yang telah lama bangga dengan statusnya sebagai salah satu kekuatan dominan di benua Asia. Media tersebut menulis dengan nada menyakitkan, sepak bola Korea yang sebelumnya diagung-agungkan sebagai kekuatan besar Asia kini terperosok dalam kehinaan, seakan tidak percaya dengan hasil tersebut. Korea Selatan yang selama ini diharapkan mampu meraih gelar juara ketiga Piala Asia U17 setelah kemenangan mereka di Qatar 1986 dan Uni Emirat Arab 2002, mendapati mimpinya semakin kabur pasca kekalahan ini. Laga tersebut berlangsung di Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, dan diwarnai dengan serangan-serangan gencar dari Korea Selatan yang terbilang tidak efektif. Meski Korea mencatatkan 21 tembakan, hanya 3 diantaranya yang benar-benar mengancam gawang Indonesia. Sebaliknya, timnas Indonesia U17 yang tampil lebih tenang dan terstruktur, mampu mencetak gol dari 2 tembakan tajam yang tepat sasaran. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, meskipun puas dengan hasil tersebut, dengan bijak mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus dan tidak cepat berpuas diri. Pemain harus tetap fokus, jangan cepat merasa puas, ujar Nova dengan semangat tinggi. Kekalahan ini memberikan dampak besar bagi Korea Selatan yang kini harus melawan Yaman dan Afghanistan dalam pertandingan-pertandingan krusial untuk mempertahankan harapan mereka menuju Piala Dunia U17 FIFA yang akan berlangsung di Qatar pada bulan November mendatang. Jika gagal, impian mereka bisa berantakan dalam sekejap. Berikan komentar kalian. Alhamdulillah, FIFA bantu timnas U17 Indonesia dan tinggal butuh 1 kemenangan lagi. Kejutan menanti di Piala Asia U17 2025. Bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Begini caranya. Siapakah yang akan jadi lawannya? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Timnas U17 Indonesia kini berada di ambang sejarah. Hanya tinggal 1 langkah lagi untuk memastikan tiket ke Piala Dunia U17 2025 dan langkah tersebut bisa terwujud dalam 2 laga krusial yang tersisa di grup C Piala Asia U17 2025 melawan Yaman dan Afghanistan. Dengan kemenangan luar biasa 1-0 atas Korea Selatan di laga perdana grup C yang digelar di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi, Indonesia membuktikan bahwa mereka siap menembus babak besar.
Gol tunggal kemenangan yang diciptakan oleh Evandra Florasta lewat tendangan penalti di akhir babak kedua menjadi penentu, mengangkat moral tim Merah Putih ke level yang lebih tinggi. Kini, dengan momentum yang begitu kuat, Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengukir sejarah lolos langsung ke Piala Dunia U17 2025. Bagaimana caranya? Begini, FIFA telah memutuskan untuk memperluas ajang Piala Dunia U17 2025 dengan menambah jumlah peserta menjadi 48 negara. Dengan keputusan ini, Asia mendapatkan 9 jatah peserta, termasuk tuan rumah Qatar yang meskipun tidak lolos ke Piala Asia, tetap memastikan kehadirannya. 8 negara terbaik dari Piala Asia U17 2025 berhak memperoleh tiket ke Piala Dunia U17 2025. Ini membuat peluang Indonesia sangat besar, cukup dengan menempati posisi pertama atau kedua di grup C Timnas U17. Indonesia langsung melaju ke 8 besar dan otomatis melaju ke Piala Dunia U17 tanpa harus menunggu sampai semifinal. Kini, dengan 2 pertandingan melawan Yaman pada 7 April dan Afghanistan pada 10 April mendatang, Garuda Asia hanya tinggal fokus meraih 1 kemenangan untuk memastikan langkah mereka ke Qatar. Tidak ada lagi ruang untuk gagal. Semua mata kini tertuju pada Timnas U17 Indonesia yang hanya selangkah lagi dari momen bersejarah ini. Berikan komentar kalian. Di luar dugaan, Kevin Dix akhirnya terbuka. Begini cerita tragis di balik penalti gagal yang bikin timnas Indonesia dipermalukan Australia, mengungkapkan rahasia yang belum diketahui banyak orang. Simak semua penjelasan detailnya hingga selesai. Kevin Dix, bek tangguh timnas Indonesia, akhirnya mengungkapkan penyesalannya yang mendalam terkait kegagalan eksekusi penalti yang ia lakukan dalam pertandingan melawan Australia pada 20 Maret lalu. Sebagai eksekutor penalti, Kevin diberi tugas besar pada menit ke-8 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Sydney. Tendangan kerasnya yang diarahkan ke sisi kanan gawang sejatinya sulit dijangkau oleh kiper Australia, namun takdir berkata lain. Bola justru membentur tiang gawang dan menyisakan kekecewaan mendalam bagi timnas yang akhirnya kalah telak 1-5 di laga tersebut. Kevin pun tak bisa menahan diri untuk mengungkapkan penyesalannya. Sebenarnya, arah bola yang saya pilih sudah tepat. Saya merasa percaya diri karena saya adalah eksekutor penalti andalan di FC Copenhagen, ujar Kevin dengan penuh rasa frustrasi. Namun kenyataannya bola yang meluncur tinggi itu justru melebar dan membentur tiang. Saya tak melihat ke arah kiper, saya merasa penalti ini hampir sempurna, lanjutnya. Meski kecewa, pemain berusia 28 tahun ini mengakui bahwa kegagalan adalah bagian dari risiko dalam sepak bola. Menurutnya, menjadi eksekutor penalti membutuhkan keberanian luar biasa, terlebih ketika berada dalam tekanan tinggi untuk meraih poin penting seperti saat melawan Socceroos. Jika tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Kadang kita gagal, tapi yang terpenting adalah bangkit dan mencoba lagi, ungkap Kevin dengan semangat juang yang tak tergoyahkan. Dia juga memberikan apresiasi tinggi kepada supporter timnas yang tak henti-hentinya memberikan dukungan meski Indonesia menelan kekalahan besar di laga tersebut. Mereka benar-benar luar biasa. Ada sekitar 25.000 orang yang datang langsung ke stadion di Sydney memberi semangat yang seolah-olah kami bermain di kandang sendiri. Tambahnya dengan kagum. Terlebih lagi,
Dukungan dari supporter Indonesia yang membuat spanduk dan berbagai aksi kreatif menciptakan atmosfer luar biasa di stadion, menjadikan pertandingan ini lebih dari sekadar laga sepak bola. Ini adalah level yang berbeda. Kami merasa dihargai dan didukung dengan sangat luar biasa, tutup Kevin dengan penuh rasa terima kasih. Berikan komentar kalian.